Tadi kalau kita bandingkan dengan statement dari manajemen menyatakan dampaknya tidak terlalu besar, tapi kalau kita lihat fakta di laporan keuangan ya cukup signifikan lah. Istilahnya kalau dari plus 3 triliun, 3,1 triliun menjadi minus 2 triliun itu kan berarti ada performa turun sampai kurang lebih 5 triliun. Halo, apa kabar semua? Salam investasi, yo yo yo. Kembali dengan saya Yosi Girsang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang saham Saratoga atau SRTG. Seperti kita ketahui, Saratoga ini adalah perusahaan triggernya adalah 4 kode SRTG. Nah, baru-baru ini ada berita yang cukup banyak dibahas di media-media, yaitu adanya pengumuman dari Saratoga Investama Tbk, penambahan kepemilikan dari salah satu pemegang sahamnya, yaitu Edwin Suryajaya. Edwin Suryajaya namanya sangat terkenal, dia adalah pendiri dari SRTG sendiri, dulu bersama dengan Sandiaga Uno, dan Edwin Suryajaya ini adalah putra dari pendiri grup Astra, yaitu William Suryajaya atau yang akrab disapa Om Willem. Nah, kali ini kita akan coba lihat lebih mendalam seperti apa sebenarnya situasi dari SRTG ini dari sisi kinerja keuangannya. Semoga ini bisa Anda gunakan untuk edukasi, untuk belajar bagaimana cara untuk melakukan analisa di dalam satu perusahaan lewat membaca dari laporan keuangan maupun rilis-rilis yang diberikan oleh perusahaan secara resmi. Nah, kali ini saya share dulu. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita mau tahu siapa aja pemegang saham utama dari SRTG, itu ada 3 pemegang saham besarnya. Yang pertama adalah, ini saya gedekan sedikit, Edwin Suryajaya, ya, yang mana memiliki sebesar 879 juta saham, atau itu setara dengan 32,43%, ya, atas nama Edwin Suryajaya. Nah, yang kedua sebenarnya tidak langsung, bahkan ini sebenarnya yang kedua. Yang pertama itu justru adalah PT Unitras Pertama. Ya, PT Unitras Pertama ini perusahaan yang memegang 887 juta saham dari SRTG atau 32,72%. Nah, sebenarnya kalau kita dalami lagi, sebenarnya PT Unitras Pertama ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Edwin Suryajaya sendiri bersama dengan Joyce Suryajaya Care. Jadi mereka berdua adalah putra dan putri pendiri dari grup Astra, William Suryajaya. Jadi sebenarnya selain Edwin Suryajaya itu memiliki saham secara langsung atas namanya di SRTG, juga memiliki secara tidak langsung lewat perusahaan PT Unitras Pertama ini, ya. Yang alamatnya di sini sih di Kebon Kelapa di Gambir, ya, Jakarta Pusat. Nah, sedangkan ketiga terbesar adalah Sandiaga Salahuddin Uno yang menjadi calon wakil presiden sebelumnya di pemilu sebelumnya. Nah, beliau memiliki 21,5% dari total saham yang ada beredar di SRTG, dan sisanya dari itulah sekitar belasan persen itu dimiliki oleh publik. Itu yang ditradingkan atau yang diperjualbelikan di pasar saham. Ya, itu dia. Nah, ada perubahan ini yang disampaikan oleh media bahwa Edwin Suryajaya menambah kepemilikan dari 879 juta menjadi 890 juta. Jadi ada ketambahan 18 juta saham di harga 3.400. Ya, pembelian ini dilakukan pada tanggal 15 September dan 21 September. Memang kalau kita lihat di harga SRTG saat ini, ya, sekitar 3.240, bisa dibilang pembelian ini harganya
relatif lebih tinggi dibandingkan harga pasar yang 3.240, harga hari ini di 22 September. Tentunya penting untuk kita lihat sebenarnya bagaimana kondisi dari SRTG, terutama masa COVID ini, ya. Secara rilis resmi dari perusahaan, perusahaan sudah memberikan informasi secara publik lewat Bursa Efek Indonesia bahwa di periode Agustus 2020 itu manajemen SRTG menyampaikan bahwa tidak ada dampak langsung dari COVID-19 terhadap perusahaan, terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Jadi semuanya berjalan dengan normal karena memang perusahaan ini kan perusahaan investasi ya. Jadi mereka memiliki saham dan berinvestasi di perusahaan-perusahaan baik yang terbuka maupun tertutup. Jadi di sini jelaskan perusahaan merupakan perusahaan investasi sehingga kegiatan operasionalnya itu nggak langsung terpengaruh dari COVID-19. Ya, beberapa perusahaan di mana perusahaan melakukan investasi yang terdampak. Jadi perusahaan yang mereka miliki lewat saham yang dimiliki itu justru yang terdampak. Namun menurut manajemen nilai investasi perseroan terhadap perusahaan tersebut relatif kecil dibanding total investasi dari perusahaan sehingga tidak punya dampak signifikan terhadap kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Oke. Ini statement dari perusahaan. Nah, itu dia. Nah, sekarang coba kita lihat di laporan keuangan perusahaan sendiri gitu ya. Nah, ini rilis terakhir di semester 1 2020, bagaimana sih kondisi keuangan dari Saratoga ya, apakah perusahaan dalam kondisi sehat atau seperti apa. Kita mulai dulu mungkin dari awal bagian dari asetnya dulu ya. Nah, di sini dia. Jadi aset dari Saratoga itu turun dari 26 triliun menjadi 24 triliun di periode yang sama. Dari Desember akhir 2019 dibandingkan dengan akhir Juni 2020. Jadi ada penurunan aset sebesar 2 triliun. Kalau kita lihat lebih detail, sebenarnya liabilitas perusahaan itu turun dari 3,8 triliun menjadi 3,6. Ya. Di sini perusahaan punya yang namanya pinjaman, ya. Terakhir itu posisinya 3,2 triliun. Ini kalau mau di di breakdown lagi itu bisa kita lihat di lampiran 9. Tapi nanti itu tidak prioritas dulu saat ini, karena memang liabilitasnya relatif kecil dibandingkan dengan ekuitasnya yang di sini. Nah, ekuitas perusahaan turun, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan itu turun dari 22 triliun menjadi 20 triliun. Sehingga secara total aset perusahaan turun dari 26 menjadi 24 triliun selama 6 bulan dari akhir 2019 hingga Juni 2020. Nah, sekarang kita lihat di laporan laba rugi perusahaan. Saratoga tersebut ternyata mengalami kerugian dari hasil investasinya pada saham dan efek ekuitas lainnya. Di sini kelihatan yang di tahun 2019 itu masih mampu mencetak keuntungan, itu 2 triliun. Namun ternyata di pertengahan 2020 itu rugi 2,8 triliun dari investasinya. Kemudian perusahaan juga mengalami penurunan dalam penerimaan dividen, bunga dan investasi yang sebelumnya 1,6 triliun menjadi hanya 646 miliar. Mungkin saya besarkan sedikit supaya lebih kelihatan lagi. Kemudian setelah dikurangi dengan beban-beban usaha, maka diperoleh di sini rugi atau laba sebelum pajak dia mengalami kerugian 2,4 triliun. Tahun lalu itu laba sebelum pajaknya masih plus, ya labanya masih tercetak 3,3 triliun. Dan secara total perusahaan akhirnya mencetak rugi bersih atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan itu sebesar 2 triliun. Sementara di periode yang sama tahun sebelumnya itu masih plus, masih laba sebesar 3,1 triliun. Jadi memang secara kinerja keuangan
bisa dibilang Saratoga ini berada dalam kondisi yang kurang bagus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tentunya ini yang tadi kalau kita bandingkan dengan statement dari manajemen menyatakan dampaknya tidak terlalu besar, tapi kalau kita lihat fakta di laporan keuangan ya cukup signifikan lah. Istilahnya kalau dari plus 3 triliun, 3,1 triliun menjadi minus 2 triliun itu kan berarti ada performa turun sampai kurang lebih 5 triliun. Sehingga akhirnya rugi dari EPS earning per share laba per saham itu 771, sementara tahun sebelumnya masih sekitar 1100 per lembar sahamnya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana arus kas dari perusahaan ya. Kalau kita lihat di sini arus kas dari 2020 itu 513 turun dari 1 triliun. Kalau kita lihat lebih detail lagi di sini memang kelihatan arus kas dari penerimaan dividen memang turun signifikan dari 1,7 triliun menjadi hanya 959 atau katakan 1 triliun. Kemudian ini ada pembayaran bunga, itu dia dari pinjamannya harusnya nih ya. Oke, nanti perlu dicek lagi. Pembayaran kepada karyawan tidak naik terlalu signifikan. Penempatan investasi pada efek ekuitas lainnya minusnya lebih turun. Oke. Kemudian untuk arus kas dari investasi, perusahaan tidak banyak melakukan aktivitas investasi selama tahun ini, semester 1 tahun ini maupun semester tahun lalu, karena memang sebenarnya investasi itu sudah masuk di sini ya. Kalau khusus untuk Saratoga ini agak berbeda ya. Kalau misalkan Anda bicara perusahaan manufaktur atau yang memiliki bisnis sendiri, memiliki produk sendiri. Kalau ini kan perusahaan investasi. Jadi dia masukkan operasionalnya adalah investasinya, tidak di sini lagi. Nah, kemudian untuk pendanaan, kalau bisa kita lihat di sini, penerimaan dari pinjaman bank sudah lebih kecil, tahun lalu 2,1 T, ini menjadi 619 miliar. Kemudian pembayaran pinjaman, angkanya juga lebih kecil, sehingga secara total bisa dibilang dia ada cash out yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, jadi ini tidak terlalu signifikan. Kemudian untuk akhir kas dan setara kas akhir periode itu adalah 798 miliar, ya, relatif turun dibandingkan tahun lalu yang 1,3 triliun gitu. Nah, sekarang kalau kita mau tahu di mana saja perusahaan ini berinvestasi, ya, kita bisa masuk ke 13C atau 13A seingat saya. Anda bisa lihat di sini. Nah, kalau di 13A ini sebenarnya dia sudah langsung bicara tentang investasi sahamnya di sektor-sektor apa saja. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling dalam turunnya itu adalah yang sumber daya alam. Jadi yang batu bara lah ini biasanya kan. Nah, kemudian juga dia infrastruktur itu juga turun. Kemudian produk konsumen, ya, itu juga turun. Kemudian dari dividen tadi sudah saya jelaskan itu ada penurunan, ya. Sekarang kita coba sebentar. Nah, ini kepemilikan saham yang dimiliki oleh rincian lah, investasi di mana saja. Tadi kan ada infrastruktur, ada sumber daya alam, ya. Nah, ini masuk dulu yang infrastruktur dulu. Jadi Saratoga ini memiliki investasi di PT Tower Bersama Infrastruktur, ya, TBK ini sudah kan teman-teman semua sudah pada tahu. Mereka memiliki kepemilikan sebesar 33,74%, ya.
itu naik dibandingkan tahun sebelumnya di 2019 yang hanya 29%. Taur Bersama ini tikernya Tebik ya, TBIG ya, TBIG. Kemudian PT Nusaraya Cipta memiliki 7,12%, posisinya masih sama dengan tahun sebelumnya. Itu yang TBK ya. Nah, ini yang non TBK-nya, ini di Singapura. Ya, mereka punya perusahaan investasi sendiri. Seroja Investment Limited Singapura 23%. Nah, ini yang perusahaan tertutupnya, kita mungkin tidak bahas terlalu dalam. Nah, ini yang sumber daya alam. Saratoga memiliki Adaro, PT Adaro Energi Tbk, ya, kepemilikan langsung 3,74%, tapi dia tidak langsungnya lewat PT Adaro Strategi Capital, itu 25%, juga PT Adaro Strategi Lestari ASL 29%. Jadi bisa dibilang total kurang lebih memiliki ini 30, 55, hampir 60%. Ya, Saratoga itu baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham di Adaro. Kemudian ini Merdeka Copper Gold Tbk, ini juga MDKA ya, memiliki 19,74%. Juga posisinya sama seperti tahun lalu. Kemudian ada PT Provident Agro Tbk, ini yang tertutup. Kemudian untuk produk konsumen ada PT Mitra Pinastika Mustika Tbk, memiliki 52%, sama seperti tahun sebelumnya, dan PT Aneka Gas Industri Tbk 8,33%. Jadi pemberitaan yang menyampaikan tentang penambahan saham dari Edwin Suryajaya sebesar sekitar 18 juta lembar atau sekitar 1% dari total saham dari SRTG itu sebenarnya tidak signifikan ya. Memang nilainya totalnya 62 miliar, tapi bisa dibilang itu tidak menjadikan perubahan dalam struktur kepemilikan, hanya menambah 1%. Jadi tetap masih di posisi kedua setelah Unitrust yang juga dimiliki oleh Edwin Suryajaya. Jadi menurut saya pembelian ini bukan sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita melihat kepada pergerakan harga saham, memang kalau kita lihat dalam sebulan terakhir saham dari Saratoga ini naiknya cukup signifikan, 12,5%. Tapi kalau kita lihat lebih panjang lagi periodenya, misalkan 1 tahun, sebenarnya saham dari SRTG ini masih turun atau masih minus 11%, karena yang tadi disebutkan pasti ada dampak dari COVID-19 terhadap perusahaan-perusahaan yang sahamnya mereka miliki. Gampangannya misalkan seperti Adaro ya, batubara, tentunya adanya pembatasan PSBB karena adanya ekonomi yang semakin berat, tentunya konsumsi dari batubara untuk produksi, baik yang untuk ekspor ke luar negeri, ke Cina, ke India, itu pasti akan juga terhambat ataupun turun volume yang dibutuhkan, demand-nya. Nah, jadi secara kinerja bisa kita katakan Saratoga kondisinya masih posisi rugi. Semoga nanti dengan adanya kondisi ekonomi yang membaik di 2001 bisa kembali mencetak untung seperti yang terjadi di 2019. Nah, itu dulu. Balik lagi saya sampaikan di sini bahwa saya berharap bahwa teman-teman tidak menjadikan analisa saya ini sebagai acuan untuk Anda membeli dan menjual, karena tujuan saya sharing di sini adalah untuk memberikan edukasi supaya teman-teman punya rasa confident, punya rasa percaya diri bahwa Anda pun bisa memiliki akses yang sama dengan semua orang, karena ini juga adalah informasi publik yang bisa diakses oleh semua orang, sehingga tinggal bagaimana kita mau untuk membaca dan meluangkan waktu untuk melakukan riset. Di situ sih
tantangannya yang perlu kita sikapi. Dan tentunya balik lagi tergantung pada pekerjaan Anda, kesibukan Anda, dan passion Anda. Tidak semua orang punya passion yang sama di dunia keuangan. Tentunya kalau seperti itu ya ada baiknya Anda mempertimbangkan untuk misalkan membeli produk reksadana ataupun memiliki financial advisor ataupun investment advisor untuk memberikan Anda insight-insight ataupun pandangan tentang investasi di pasar modal Indonesia. Demikian podcast saya kali ini. Semoga bermanfaat. Salam investasi. Yo yo yo.